Shalom saudara, selamat pagi. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema Tuhan memandang hati yang hancur. Saudara, kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum menjadi bejana yang indah dan berharga, tanah liat itu harus mengalami proses pembentukan yang dikerjakan oleh seorang penjunan atau tukang gerabah. Nah, tanah liat itu terlebih dahulu harus dihancurkan, dibuang kerikil-kerikilnya, lalu diolah dan harus melewati proses pembakaran. Nah, begitu juga dengan sebidang tanah. Sebelum benih dapat disemaikan, seorang petani itu dia harus terlebih dahulu mengolah tanahnya dengan cangkul dan bajak, dan kemudian mengairinya, dan barulah tanah tersebut siap untuk ditanami. Nah, begitu juga dengan setiap kita anak Tuhan yang rindu dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, tak luput dari proses pembentukan. Nah, kita lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-64 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi, adakah tanah liat itu berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Nah, saudara, kita harus memiliki penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan, hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan, serta memiliki rasa yang haus dan lapar akan Tuhan adalah modal untuk kita menggerakkan hati Tuhan, bukan hati yang dipenuhi dengan kesombongan dan kecongkakan. Sebab Allah itu menentang orang yang congkak. Dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5 dia katakan bahwa Dia akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Nah, Daud saat menulis Mazmur ini dalam keadaan dia punya keadaan dalam hati yang remuk, di dalam hati yang hancur berkeping-keping. Dia menyesali dosanya terhadap istri Uria. Lalu ia pun datang kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-3 dikatakan, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah, inilah korban yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Tak ada yang lebih berharga di mata Tuhan kecuali kita ini persembahkan hati yang hancur dengan kita bertobat. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Itu dikatakan dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-18. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masih banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan. Mereka berdoa tanpa pernah merasakan hati yang hancur. Doa yang dinaikkan tidak lahir dari lubuk hati yang terdalam. Nah, hidup menyimpang dari jalan Tuhan itu dianggap biasa, sehingga penyesalan diri pun tidak ada. Dan mari saudara, firman Tuhan di pagi ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu berkenan pada hati yang hancur sebagai korban yang lebih berharga daripada persembahan korban bakaran. Asalkan kehancuran itu disertai dengan kerendahan hati, pengakuan dosa, dan pertobatan yang tulus. Nah, hati yang hancur adalah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita berserah penuh, mengakui kesalahan dan meminta ampun. Hati semacam ini akan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, makna dari hati yang hancur di hadapan Tuhan adalah ini, pengakuan dan pertobatan. Nah, hati yang hancur dan hati yang jujur mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, serta berbalik dari ketidaktaatan. Nah, poin yang kedua, kerendahan hati. Hati yang hancur adalah hati yang tidak sombong, karena Tuhan menentang orang yang congkak. Dan ini adalah kondisi seseorang yang merasa kecil di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita persembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, karena hati yang hancur adalah korban yang Tuhan terima. Ini lebih berharga daripada persembahan fisik, karena datang dari dalam diri yang tulus. Mari kita punya kesediaan hati untuk disembuhkan, karena hati yang hancur yang dipenuhi oleh rasa haus dan lapar akan Tuhan siap untuk dijamah, diubahkan, dipulihkan, dan disembuhkan oleh pada Tuhan. Saudara,
Mari kita persembahkan hati yang hancur di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran yang berkenan dan disertai dengan ketulusan, kerendahan hati, dan pertobatan yang tulus. Kiranya firman Tuhan di pagi ini meneguhkan, memberkati, dan marilah kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan sekiranya kita memiliki hati yang hancur, hati yang benar-benar sungguh mau diubahkan dan dipulihkan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita dimampukan untuk hidup di dalam perkenanannya. Tuhan berkati. Immanuel.